Ada ya'u bermakna kembali. Adha itu diambil dari kata toha yudohi, udhiyatan korban atau pengorbanan, seperti itu. Idul Adha bermakna kembali berkorban. Itu dia. Harus kita tahu. Yang mana Idul Adha ini adalah sunnah aini. Sunnah aini itu bukan sunnah mata itu. Sunnah aini itu adalah sunnah perorangan. Nah, ini harus kalian tahu itu. Ya, sunnah aini itu adalah sunnah perorangan. Bukan wajib ya. Kurban ini tidak wajib ya. Kurban ini bukan perkara ibadah yang wajib, tapi sunnah aini. Sunnah aini ini apa maknanya sunnah aini? Ketika dalam satu keluarga belum ada yang berkorban, maka dianjurkan atau sangat ditekankan ini untuk apa? Salah satu di antara keluarga yang mempunyai harta ini untuk apa? Untuk berkorban. Itu dia. Itu sunnah aini maksudnya. Sunnah aini. Jadi dalam satu keluarga ada 7 orang, bapak, ibu, anaknya 5. Di antara keluarga ini belum ada yang berkorban, maka ketika belum ada yang berkorban, maka hukum akan mengenai mereka sunnah aini. Tetapi kalau bapak sudah berkorban sapi ataupun kambing dan melibatkan pahalanya untuk keseluruhan keluarganya, maka akan menjadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu dia. Terus selanjutnya kurban ini bagaimana? Ada hadis yang mengatakan, yakni Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhuha wa la yuqarribanna musallana. Yakni bermakna man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai sa'ah ini kelapangan daripada rezeki, kelapangan daripada waktu, kelapangan daripada harta, kan seperti itu. Entah pun dia nggak punya uang tapi dia punya melihara kambing atau sapi kan gitu. Satu, walam yudhoha, akan tetapi dia tak berkurban. Walam yudhoha, tetapi dia tak berkurban. Wala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatnya kita atau tempat sholatnya kami. Rawah Ibnu Majah, Rawah Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Itu maksudnya bagaimana? Apakah dia tak boleh datang ke mushola? Boleh-boleh saja, akan tetapi Allah akan menggiringnya sebagaimana orang yang malu. Punya harta banyak, tak mau berkorban. Punya kelapangan waktu, ada sapi, ada kambing, tak mau berkorban. Maka Allah akan giring hatinya sebagaimana orang-orang yang cemas dan takut itu. Ketika mendekati rumahnya Allah, merasa bersalah itu akan terus ada ya. Perasaan bersalah itu akan terus ada. Itu dia. Hadisnya. Terus di dalam korban ini ada syarat. Ya. Tadi kan korban itu adalah kita ambil dari doha yudhahi udhiyat korban. Jadi Idul Adha itu bukan hari raya sembelih. Kalau sembelih apa fiilnya ikhwan? Hah? Zahaba. Hah? Zabahayan bahu. Itu sembelih ikhwan. Kalau Idul Adha itu bukan hari raya sembelih, tapi maknanya kembali berkorban. Dengan apa? Pengorbanan dengan apa? Dengan mengorbankan apa? Harta dibelanjakan dalam bentuk hewan kurban dan disembelih. Itu baru benar. Cuma kalau ada yang bilang Idul Adha ini hari raya penyembelihan, itu salah ya, itu salah. Jadi pertama, hikmah daripada perjalanannya, kisah dari Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, apa hikmah yang bisa kita dapat dari pelajaran beliau-beliau ini? Kan gitu. Adalah pengorbanan. Adanya pengorbanan ini dibuat untuk apa? Untuk melepaskan sifat kepemilikan. Melepaskan sifat kepemilikan. Contohnya bagaimana, Sat? Contohnya Nabi Ibrahim sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk memiliki seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka tatkala umurnya beliau lebih dari 70 tahun, lahirlah putra beliau yang saleh juga, yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Setelah penantian sekian lama, senang nih Nabi Ibrahim, senang mendapatkan seorang anak. Akan tetapi ketika sampai di usia yang cukup memahami tentang perbedaan baik dan buruk, Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk mengeksekusi anaknya. Coba kalau kita bagaimana rasanya? Udah nikah lama, kan gitu kan? Belum punya anak, sekali punya anak tiba-tiba dapat perintah suruh sembelih. Pening lah. Maka ketika seperti itu, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama soleh, bukan kayak saya dan kayak kalian, gitu kan gitu. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sama-sama soleh. Apa yang bilang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ceritakan apa yang dimimpikan oleh Allah di dalam mimpinya kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail tidak ada penolakan. Kalau memang itu diperintahkan oleh Allah kepadamu ayahanda, maka lakukanlah. Insya Allah kau akan mendapati pun daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah ataupun berserah diri kepada Allah. Maksud Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti itu untuk apa ya? Untuk melepaskan sifat kepemilikan dalam diri kita. Itu contoh. Makanya berkorban ini penting bagi kalian yang orang tuanya ada. Ya, nanti misalnya datang hari Senin, ceritakan ini sama orang tua kalian yang banyak duitnya. Apalagi toki ayam, mana pula toki ayam ini? Mana toki ayam? Toki ayam, toki biasa banyak duitnya itu. Ya, ceritakan ini sama orang tua kita untuk melepaskan sifat kepemilikan. Kalaupun kita sifat kepemilikan kita yang besar bukan kepada anak, bukan kepada hartanya kita. Kepada apa? Kepada uang, kepada sesuatu. Ini dia adanya pengorbanan. Korban ini kembali berkorban untuk melepaskan sifat kepemilikan dalam diri kita. Takutnya terlalu besar sifat kepemilikan dalam diri kita. Ketika salah satu daripada hal yang ada di sekeliling kita diambil oleh Allah, tak terima, menghujat Allah pula, suuzon pula kepada Allah. Makanya adanya pengorbanan ini untuk melatih diri supaya apa? Supaya terbiasa melepaskan sifat kepemilikan dalam diri. Itu hikmahnya. Ya. Terus di dalam berkorban ini ada syarat, ya, ada syarat. Orang